Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, sebelum kita mulai pada materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Anak-anakku yang ibu sayangi, materi yang akan ibu berikan yaitu tentang pemecahan masalah. Mungkin kalian juga sudah tahu apa masalah itu. Masalah adalah hal yang tidak dapat kita hindari karena kehidupan memang selalu menawarkan problematika baru yang perlu dihadapi dan perlu kita selesaikan. Dikarenakan masalah hadir untuk diselesaikan, maka muncullah istilah yang dinamakan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama terjadinya suatu permasalahan, mencari sebuah solusi atau alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah itu benar-benar dapat diselesaikan dengan baik. Tentunya begitu banyak contoh pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita mempunyai permasalahan dengan rekan kerja contohnya, atau teman sekelas, atau bisa juga dengan bapak ibu guru, kita perlu mencari tahu langkah-langkah pemecahan masalah itu. Apa yang paling cocok untuk diimplementasikan dalam permasalahan tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkah, yaitu langkah-langkah pemecahan masalah yang tepat akan memberitahu kita tahapan pemecahan masalah yang perlu diambil terlebih dahulu. Ketika kita membiarkan sebuah permasalahan itu berlanjut secara berlarut-larut, ini menandakan bahwa kita tidak memiliki keberanian, yaitu untuk memecahkan masalah dengan baik dan tepat. Malahan, tindakan seperti ini hanya akan menyusahkan kehidupan kita di masa yang akan datang atau masa di depan. Nah, apa langkah-langkah daripada pemecahan masalah itu? Di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, definisikan masalah yang ada. Yang kedua, mencari solusi alternatif. Yang ketiga, evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. Nah, yang keempat, coba untuk terapkan dan tindak lanjuti solusinya. Nah, untuk langkah yang pertama, yaitu definisikan masalah yang ada. Yang bagaimana? Ketika kita mendefinisikan permasalahan, kita perlu membedakan antara fakta dan pendapat. Logikanya, kita tidak akan mendapatkan penyebab permasalahan yang valid jika tidak bisa membedakan keduanya antara fakta dan pendapat. Dalam hal ini, kita juga perlu menyatakan atau mengungkapkan permasalahan yang terjadi secara spesifik, secara khusus ya. Dalam hal ini, kita juga perlu menyatakan atau mengungkapkan permasalahan yang terjadi secara
spesifik itu. Coba identifikasi standar, norma-norma atau nilai-nilai apa saja yang telah dilanggar dari permasalahan tersebut. Karena dalam kehidupan ini kita memiliki norma-norma yang ada di masyarakat. Kita perlu menentukan di mana titik permasalahan yang ada dan mulai merancang proses permasalahan, proses pemecahan permasalahan. Pastikan untuk tidak menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa data-data yang valid. Apa itu valid? Yang benar, yang sahih ya. Yang ketiga, langkahnya adalah mencari solusi alternatif. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada secara detail, maka sekarang waktunya untuk membuat beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk mencari solusi alternatif yang efektif. Oleh karena itu, kita perlu menunda pemilihan solusi alternatif sampai kita benar-benar sudah mendapatkan solusi yang cocok dan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Jadi, kita tidak perlu menunggu sampai proses evaluasi terakhir, baru kita menentukan solusi alternatif mana yang akan kita gunakan. Oh ya, jangan lupa gunakan langkah-langkah untuk mencari solusi alternatif. Nah, yang pertama apa langkah-langkah untuk mencari solusi alternatif itu? 1. Pastikan untuk tidak terburu-buru dalam menentukan solusi alternatif. Yang kedua, sertakan semua individu yang terlibat dalam menentukan solusi alternatif yang terbaik. Yang ketiga, tentukan solusi alternatif yang sejalan dengan tujuan organisasi atau yang terbaik. Yang ketiga, tentukan solusi alternatif yang sejalan dengan tujuan organisasi atau perusahaan yang mempunyai permasalahan tersebut. Yang keempat, tentukan solusi alternatif untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah, yang terakhir adalah pertimbangan ide-ide yang disampaikan oleh orang lain. Ingat, semua orang berhak memberikan pendapat mereka terhadap solusi alternatif. Nah, itulah langkah-langkah solusi alternatif. Nah, sekarang langkah-langkah daripada pemecahan masalah yang ketiga, yaitu tentang evaluasi dan memilih solusi alternatif yang ada. Langkah ketiga yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi setiap pilihan solusi alternatif yang ada, lalu memilihnya secara bijak dengan mempertimbangkan segala kebaikan dan keburukan yang ada atau yang akan dihasilkan di masa depan. Dalam mengevaluasi pilihan solusi alternatif, kita juga perlu melakukannya secara hati-hati. Nah, maksudnya jangan sampai kita mempertimbangkannya secara bias,
Sehingga solusi alternatif yang dihasilkan bisa saja sebenarnya tidak cocok dengan permasalahan yang ada. Oh ya, juga jangan lupa untuk memilih solusi alternatif yang benar-benar adalah sesuai dengan visi dan misi perusahaan kita atau golongan. Nah, berikut ini adalah poin-poin yang bisa kita terapkan. 1. Mengevaluasi solusi alternatif yang relatif terhadap standar target yang ada. Yang kedua, kita juga perlu mengevaluasi semua solusi alternatif yang ada tanpa rasa bias. Yang ketiga, kita perlu mengevaluasi solusi alternatif yang mungkin terbukti berhasil. Nah, yang terakhir, langkah-langkah pemecahan masalah itu adalah mencoba untuk menerapkan dan tindak lanjut solusinya. Kini saatnya kita menerapkan solusi yang sudah terpilih untuk memecahkan permasalahan yang ada. Akan tetapi, bukan berarti menerapkan solusi telah menandakan bahwa permasalahan dapat selesai begitu saja. Perlu ada tindak lanjut atau follow up yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat agar mereka bisa meninjau bersama apakah permasalahan yang ada sudah benar-benar terselesaikan atau belum. Nah, pastikan rekan atau teman-teman kita yang sejawat atau teman sekelas kita sudah dalam memecahkan masalahnya sudah melewati poin-poin yang ada di bawah ini. 1. Kita perlu merencanakan dan mengimplementasikan solusi alternatif yang telah dipilih dan tidak diuji coba. Yang kedua, kita perlu mengumpulkan segala umpan balik dari semua pihak yang mungkin akan terkena dampak dari solusi alternatif tersebut. Yang ketiga, selain itu, jangan lupa untuk menerapkan langkah-langkah dan pemantauan secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir, kita perlu terus mengevaluasi hasil jangka panjang berdasarkan solusi akhir yang telah kita pilih secara bersama-sama. Rupanya materi yang Ibu berikan tentang pemecahan masalah cukup sekian. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian, yaitu tentang pemecahan masalah. Apakah kalian benar-benar mendengarkan atau menyimak penjelasan dari Ibu tadi? Yang pertama, coba tolong tuliskan. Yang nomor 1, coba jelaskan pengertian dari pemecahan masalah. Sudah? Silakan. Nomor 2, sebutkan langkah-langkah pemecahan masalah. Yang ketiga, mengapa ketika mendefinisikan permasalahan kita perlu membedakan antara fakta dan pendapat. Yang keempat, sebutkan langkah-langkah untuk mencari solusi alternatif. Dan yang terakhir, nomor 5, sebutkan poin-poin yang bisa diterapkan pada evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. Nah, itu pertanyaannya, tolong kalian jawab. Nanti kalau kita tatap muka, hasilnya bisa dikumpulkan.
Rupanya dari Ibu materi hari ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.